Selamat malam Jebrati, apa kabarnya? Nesa is back hari ini. Kenapa Nesa baru baliknya hari ini? Karena Nesa didatangkan hari ini khusus untuk menghibur Panji dan para fans-fans MU. Aduh, biduan kali gue. Kasihan ya Panji hari ini agak membisu, agak sariawan mungkin, jadi nggak akan banyak ngobrol. Tuh pakaiannya aja berkabung hitam-hitam. Tuh, habis dari bengkel ya Ji? Karena ini adalah GeForce, Fast Moving Automotive Parts. Bukan Akhirnya itu bagian sorry, gue. sorry. Itu Kan bagian saya gue. montir, lupa. Tapi gue bingung ya, kenapa sih yang namanya cowok itu suka banget main tangan, ya kan? Tuh kayak si Luke Shaw. Karena main tangan di menit-menit terakhir jadi penalti kan. Tapi yang mau komen, sabar dulu, tahan dulu ya, nanti akan kita bahas. Nah, tuh dia. Saya didorong, mungkin itu yang membuat tangan saya ke atas. Oh, mungkin dia kaget, ayam gitu ya. Saya mengaku ini kesalahan saya harus menerimanya jika salah kan. Ini jelas kesalahan konyol yang membuat kami kehilangan poin. Aduh, yang mau komen tahan dulu, nanti aja akan kita bahas. Tapi yang jelas saya mau selamatin dulu untuk Napoli yang menjadi juara di Serie A setelah 33 tahun lamanya ya seumur gue. Waduh, 33 laga, menang 25, seri 5 dan kalah 3 kali. Lu tua juga Nes ya? Gue nggak semakin ngeluarin umur. Ya, tapi gue semakin klasik ya. Udah ada pasangan belum sekarang? Mancing terus. Doang, Oke, tapi ini kasihan juga si Napoli mau ngerayain tapi ditunda-tunda ya sampai akhirnya semalam cukup dengan seri lawan Udinese akhirnya ya bisa merayakan kesuksesannya. Yang tahu fakta-faktanya unik tentang Napoli bisa juga nanti komen-komen di sini ya, nanti Nesa akan bacain komennya, silakan. Dan karena Panji masih sedih, gue akan wakilkan nanya-nanya sama dua pandit kita. Dan tapi gue mau nanya dulu mungkin ke Aldi ya. Ya. Apa sih sebenarnya uniknya atau kelebihannya istimewanya dari si juara ini Napoli? Apa memang karena lawannya yang B aja? B aja kan berarti Bawazir kan? Aldi Bawazir. Aldi B. Kan tahun depan Bawaslu. 2024. Bawaslu. Sibuk pemilu kan? Aldi Bawazir ya di Bawaslu. Gimana di biasa? Ya, lupa kan gue. Ya sebenarnya kalau Napoli buat gue adalah dari awal musim dulu lah pembelian dia cukup oke. Dan dia bisa mendatangkan Jesus dari Roma dengan segitu murahnya. Dan ya, Osimhen sendiri kan dia adalah pilihan kedua setelah gagal mendapatkan Dybala ya. Pilihan pertamanya masih Dybala, tapi dia mendapatkan Osimhen somehow menjadi works out nih. Walaupun nggak gampang juga lo harus meninggalkan Martins, top scorer lo, terus juga Insigne, anak asli Napoli, menjadi harapan dari banyak fans Napoli di klub. Tapi berani dilepas oleh Spalletti. Dan ya, belum juga ada pembelian Kim Min-jae di belakang. Cukup membuat lini pertahanan yang cukup bagus sepeninggal Koulibaly. Artinya bahwa pemilihan pemain dari Spalletti ini juga cukup oke. Dan yang menjadi kunci buat gue kenapa Napoli bisa sejauh itu di Serie A adalah ya half season mereka sebelum World Cup. Karena kalau kita perhatiin setelah World Cup justru performa Napoli sedikit ya declining ya gitu. Tapi ya performa mereka bisa mengalahkan Liverpool 5-1, mengalahkan Juve juga 5-1. Ya itu adalah momen-momen yang buat gue dan juga banyak pengamat akhirnya bahwa wah kayaknya Napoli bisa sejauh itu. Dan di Eropa juga dia atau Napoli yang paling diharapkan bisa memberikan perlawanan kepada antara City ataupun Madrid nantinya di final. Walaupun setelah itu kalah dari AC Milan, ya itulah sepak bola, kita nggak bisa berdasarkan kalkulasi doang. Tapi performa di atas lapangan Napoli setelah World Cup emang sedikit menurun gitu. Untungnya mereka punya tabungan banyak poin dari laga-laga sebelum World Cup. Cuman ya buat gue selamat sekali lagi untuk fans Napoli karena ya penantiannya cukup lama, 33 tahun tadi, seumur Nesa juga. Dan artinya bahwa ini adalah momen yang dipertanyakan apakah Napoli bakal menjadi Leicester di mana musim berikutnya bintang-bintang akhirnya dijualin, kayak Kvaratskhelia aja kan sekarang udah digosipkan dihubungkan dengan banyak pemain, banyak klub. Osimhen juga dengan United, dengan Madrid juga, lalu Kim Min-jae juga. Artinya banyak pemain-pemain dari Napoli yang dihubungkan dengan banyak klub. Ya, gue harap sih Napoli justru musim depan semakin kuat nih. Walaupun tekanannya juga pasti akan lebih besar karena tim-tim seperti Inter, Juve, Milan, Lazio, Roma juga gue yakin musim depan akan berbenah, nggak akan seperti musim ini. Oke, Aldi panjang juga ya Iya, ngomongnya, penjelasannya. Temennya Om Jin ya, dari Timur Tengah. Kalau menurut lo? Ya, kalau gue sih secara Selain poin-poin Osimhen besarnya setuju sama Bang Aldi. Tapi selain Osimhen, juga sporting director-nya harus kita acungi jempol juga dari Napoli ini. Karena nggak mudah bagi sebuah tim untuk menghadapi suatu musim, kehilangan kapten, kehilangan wakil kaptennya. Abis itu juga mereka akhirnya melakukan pendekatan by data ya untuk mendekati beberapa pemain. Itu mereka merelakan seorang Fabian Ruiz juga di offload.
habis itu seorang Dries Mertens, Insigne, Koulibaly, semuanya dengan harga yang juga dijualnya masih value-nya masih ada gitu beberapa. Tapi habis itu mereka mendatangkan pemain-pemain yang sebenarnya di awal musim banyak fans justru meragukan. Justru gue yakin nggak ada yang mengekspektasi Napoli akan keluar sebagai juara Scudetto di Serie A musim ini. Karena pemain-pemain yang direkrut sama dia itu justru awalnya kita ngira mediocre kan. Kayak Zambo Anguissa itu kan dulu degradasi bersama Fulham. Habis itu Kim Min-jae, levelnya gue mempertanyakan dia bisa nggak pemain Asia ini sukses di level Serie A begini aja gue pertanyakan. Habis itu Kvaratskhelia yang justru sebelum dia dihubungkan ke Napoli gue nggak pernah dengar namanya. Justru ini tiba-tiba menjadi nama-nama penting, nama-nama besar yang bisa mengantarkan Napoli akhirnya buka puasa gelar setelah 33 tahun. Jadi gue salut banget sama sporting director mereka melakukan pendekatan transfer policy yang luar biasa banget, melakukan pendekatan pemainnya, juga pemain-pemain yang by data, dan itu yang mengantarkan mereka ke gelar juara musim ini. Dan juga gue juga salut sama pelatih seperti Spalletti ini ya, dia tipe pelatih yang lebih idealis terhadap taktik yang dia punya. Ya walaupun ini dia harus menunggu lama untuk dapetin gelar seperti ini, tapi ya kita harus acungi jempol juga, dia rela nunggu bertahun-tahun, bawa idealis yang dia punya, walaupun akhirnya baru juaranya di tahun ini. Tapi congrats juga buat Spalletti. Pendek ya? Kalau ente, menurut ente gimana? Gimana Spalletti? Oh, gue kira Apip, bukan ya? Gue kira Apip. Bukan dong. Dikuncir. Kita jadi Betawi kalau ngomongin kalau Apip kan. Oh, udah dari kuncirnya. Gue kira Apip. Kalau gue menilai pencapaian Spalletti dan juga Napoli ini secara pencapaian spesial, tapi gue nggak menilai Napoli tim yang spesial musim ini karena gue melihat dia sepak terjang yang menghadapi tim besar, kemudian pemain-pemain ini ketika dihadapkan di Liga Champions ternyata biasa aja, dan gue nggak merasa belum bisa menilai Napoli adalah spesial karena kita tahu bagaimana Milan pun musim lalu bisa juara dan sekarang musim ini begitu ngedrop gitu. Begitu juga dengan Inter, dia bisa juara juga di 2 musim lalu tapi musim depannya ternyata nggak bisa worse juga. Nah Napoli justru tantangannya adalah bagaimana musim depan pemain ini bisa mempertahankan level yang seperti ini karena banyak pemain mediocre ketika dikasih juara sekali mereka cepat puas. Belum kalau timnya dicomot-comot, Osimhen dicomot, Kvaratskhelia dicomot, terus siapa pemain lain yang mungkin memang menarik perhatian seperti Kim Min-jae dan pemain-pemain lain yang mungkin akan dibeli oleh tim lebih besar. Nah ini yang menurut gue secara pencapaian oke, gue spesial banget kayak Leicester bagaimana karena dia lama nggak juara dan juga ada benang merahnya dengan bagaimana dulu Maradona terakhir menjadi juara. Tapi secara tim gue nggak menilai secara permainan dan juga konsistensinya spesial karena abis Piala Dunia turun di Liga Champions pun kayak udah angin lewat aja, orang udah lupa gitu. Napoli peringkat satunya dengan begitu banyak selisih poin tapi di Eropa nyata cuma ompong gitu doang gitu. Kalau performanya seperti sebelum World Cup, nah itu gue setuju kalau konsisten. Karena bener-bener kan? impresif banget. Dan soalnya kan kita tahu pesaing-pesaingnya Juventus dikurangin 15 poin aja sampai ditambah 15 poin lagi. Pesaing-pesaingnya belum ada yang deketin Napoli kan. Lazio, Inter, Milan nggak ada yang konsisten. Bahkan Juventus pun nggak ada yang konsisten. Jadi gue nggak bisa menilai Napoli secara tim spesial di luar pencapaiannya karena emang pesaing-pesaingnya juga lagi jelek. Tapi Milan kan masih posisi 4 tadi, komennya jahat banget. Ya Inter juga posisi 3 tapi kan jauh Kita bahas Mas Napoli apa mau Inter sama Milan nih? Itu beda. Kalau ngefans Inter Jadi sama kalau Milan, ngomongin level domestik sama level Eropa beda. Kita kan sekarang mainnya Liga Champions nih. Tapi Napoli juga kalau dari segi atraktif ya harus kita akui juga salah satu tim paling atraktif sebelum World Cup. Nah itu, setelah World Cup udah mulai menonton menonton mereka juara gara-gara That's my point, pencapaian kan, sebelum World Cup. Karena setelah World Cup pun akhirnya kita declining. nemu cara nih, oh ternyata Napoli bisa dikalahkan dengan seperti ini. Kayak contoh lawan Inter waktu itu dia kalah perdana di Milan nggak disebut di Serie A ya. Kan itu pas udah kesini-sininya. gitu kan. Abis World Cup dibilang banget. panjang sih. Pas abis World Cup banget kan kalahnya awalnya lawan Inter. Abis itu dia juga kelihatannya melepas Coppa Italia, ngelepas gitu aja. Tapi kalau dari segi permainan paling atraktif, dari segi kebobolan juga paling sedikit. Ini yang paling poin gue juga pengen gue catatkan adalah ketika Atlanta juga dipuji berapa tahun lalu sebagai tim paling paling atraktif, paling menghibur dengan komposisi pemain yang bisa dibilang mediocre. Tapi lagi-lagi di Eropa pun melempem gitu kan, ya cuman sampai babak paling 16 besar ya masalah. Dan menurut gue nggak terlalu spesial amat dan akhirnya Atlanta pun juga hancur kan di liganya. Nah, Napoli mungkin secara pencapaian dia bisa konsisten spesial menjadi juara. Tapi baik lagi gue bilang 4 tim pesaing yang tim juaranya, tim besarnya nggak ada yang bisa konsisten juga. Jadi gue nggak menilai secara tim ini spesial kecuali musim depan dia bisa mempertahankan konsistensi ini menjadi juara atau minimal kalau dia nggak jadi juara Serie A dia bisa berbicara lebih banyak ketika berhadapan dengan tim-tim besar di Liga Champions. Tapi kalau ngomongin Serie A juga ini juga sebuah hal yang unik ya, dalam 4 tahun terakhir 4 juara berbeda dan ada beberapa yang identik cara juaranya, ada beberapa yang juaranya sebelum pekan terakhir pun udah bisa mengunci gelar kayak contohnya Inter waktu itu dan juga sekarang si Napoli. Dan kalau gue lihat sebenarnya kalau nggak kompetitif banget sih nggak juga kalau menurut gue bang, karena kalau kita lihat karena sang juaranya ini justru emang tim yang paling konsisten aja tiap musimnya. Tapi di Liga Italia gue lihat 3 musim terakhir khususnya
peringkat 2 sampai 5-nya tuh liga paling kejam lah gue bilang, karena lu bisa aja kehilangan poin di satu match, abis itu lu bisa turun dari peringkat 2 ke peringkat 5. Dan begitu seterusnya dari Liga Italia selama 3 musim Gue terakhir. nggak melihat seperti itu. Kenapa? Sangat begitu tapi. Enggak, salah. Kalau lu perhatikan beda poinnya, beda game poinnya. Antara 2 sampai 5-nya, bukan 1 sama 2-nya. That's why, berarti kan kompetitif. Kalau kompetitif itu kan 1-2-nya dong. Kayak Ya, seharusnya. Liverpool Tapi City. beberapa juga juaranya begitu. Kalau kompetitif itu 1-2 kayak Arsenal City lah gitu kan, title race gitu. Sekarang enggak kan, tahun ini yang jagonya Milan, meninggalkan yang lain. Tahun ini yang jago Inter, meninggalkan yang lain. Tahun ini yang jago Napoli, meninggalkan yang lain. It's not kompetitif. Kompetitifnya cuma di papan tengah ke bawah Iya, ya. kompetitif jatuhnya, juga buat Pak. juara gitu, Kalau buat untuk finish kompetitif peringkat juaranya berapa, enggak, Tapi gitu. ya selalu ada identiknya dalam 4 musim terakhir yang juara ini selalu yang spesial, kecuali Milan musim lalu karena sampai Kenapa nggak pekan spesial? terakhir. Karena spesialnya ini karena mereka bisa mencapai jumlah kemenangan yang lebih di antara tim-tim yang lain. Iya. Gue nggak bisa. Bedanya main sekarang apa? Sama-sama juga. tim lain jadi babuk. Iya, tapi nggak sebabuk itu juga kalau gue bilang, karena peringkat 2 sampai 5-nya gue 2 minggu lalu misalkan Milan sama Inter masih ada di peringkat 3 dan kelihatannya fine-fine aja untuk lolos. Seketika mereka sekarang ada bisa aja di 6 dan 7. Ya, karena babuk. Berkat hilang 1 poin atau 2 poin. Tahun lalu Jadi juga kalau- begitu. Tahun lalu Milan doang yang konsisten. Iya, sampai akhir. Jadi itu yang ditunjukkan oleh tim Bedanya sama juara tahun 4 ini. musim terakhir. Bedanya sama tahun ini. Tapi poinku 4 musim terakhir juaranya selalu punya identik Sama kayak tahun ini juga dong. Iya. Ya iya, lu bilang Kalau enggak enggak tadi. spesialnya ya itu mungkin di bawah-bawahnya ya persaingannya tetap ketat. Tapi kalau sang juaranya Justru 4 musim terakhir, gue harap musim ngelakuin depan itu. yang gue bilang tadi Inter, Milan, Juve, Lazio, Roma Berbenah lah. berbenah Lebih karena kompetitif gitu. karena emang ini liga gue lihat mulai menarik, permainannya juga On mulai the right menarik, track juga. on the right track. Jadi jangan sampai tahun depan misalnya Roma doang yang bagus gitu, yang lainnya pada ketinggalan. No, it's not kompetitif. Ada apa nih? Sekarang kita bahas apa ya? Enggak, gue cuma pengen nanya. Sebenarnya kalau misalnya Osimhen misalnya dijual, gimana tuh? Ngaruh banget. Kalau dari transfer bisnisnya Napoli sih gue bisa ngeliat kalau dia kemungkinan dijual ya, karena kita tahu Napoli Asal ini harganya walaupun tim memenuhi besar, ya. tapi beberapa musim juga dia menunjukkan dia kalau dia feeder club aja gitu, statusnya dia lebih senang sebagai feeder club. Dengan kepedean mereka bisa menemukan pengganti, karena itu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun juga mereka kayak begitu. Jual Cavani dapetnya Higuain, habis itu jual Higuain bisa dapat pengganti lagi. Jadi gue bisa ngeliat ada kemungkinan apabila mereka bisa ngerayu tim lain untuk nawar kurang lebih 100 juta pounds, gue rasa bisa jadi momentum juga bagi Napoli untuk memperkuat lini-lini lain daripada cuma fokus ke lini depan, karena mereka bisa dapetin lini depan yang lebih valuable juga dengan harga 100 juta. Mereka kalau lebih wise, mereka bisa dapat 3 sampai 4 pemain itu mereka bisa sustain di papan atas terus dan juga bisa berbicara banyak di Liga Champions. Kondisinya begini, Nes. Setelah lu punya prestasi individu, di mana sekarang Osimhen menjadi capocannonieri pertama Afrika, ya dari Afrika, itu value dari lu sendiri, harga nilai transfer itu meningkat. Permintaan dari agent lu meningkat. Apakah Napoli menyanggupi? Itu belum tentu ya kan? Karena dia dibeli tadi seperti yang Rizal bilang, out from nowhere gitu kan, bukan siapa-siapa, didatangkan ke Napoli, ternyata menjadi top scorer di Serie A. Pasti itu meningkat value lu. Dan gua nggak melihat Napoli ini punya kapabilitas untuk mempertahankan Osimhen. Jadi mendingan dijual, lalu memberi 3-4 pemain yang mungkin bisa pemain out of nowhere lagi tiba-tiba jadi bagus lagi, By itu data mungkin. lagi pendekatan. Tapi kalau bisa dipertahankan oleh Napoli, dia ke Kvaratskhelia, karena kan dia kan bakal masuk ke Liga Champions juga, bakal dapat duit lagi dong. Artinya kalau bisa dipertahankan ya itu luar biasa bagus, karena tim ini udah punya pakem yang bagus, dipertahankan ataupun tahun depan mencari pakem baru. Lalu ya bagaimana akhirnya kayak gimana ya, lihat musik klub-klub lainnya juga. Oke, ngomongin jual beli. Nah, kalau kalian juga punya dagangan mau dijual, Cakep. kalian bisa buka pantun. Kalian jual beli dulu cakep, gitu ya. Kalian bisa banget jualan ya, nanti kita promoin di sini. Kalian tinggal kontak aja. Nomor di bawah ini namanya Mulyawan karena harganya bersahabat. Nanti kita promoin loh produk-produk kalian dan ditonton sama jutaan viewersnya Di sini. Jebret Media. Nama programnya SSB, sama-sama bantu. Tuh, daripada ngendorse Panji kan mahal-mahal. Jangan sebut gitu dong. Bersahabat kok harganya. Mulyawan juga hubungin ya. Masa nggak pesan Kayaknya itu? Mulyawan. Mulyawan juga. Kita kasih ke Panji. Panji kayak udah sepertinya mau membahas timnya ya. MUTV. MUTV dimulai. Ada bumper Ini MUTV. kalau, oh ya, Emang bumper gitu ya, sendiri. kalau cowok tuh refleks tangannya cepet ya? Suka naik gitu ya? Ya iyalah, jangankan tangan, yang lain suka naik, Oh, bulu. iya, Kan iya. kalau merinding Enggak, suka bulu bulu-bulu gua- naik. Oh, Kalau merinding kan merinding. bulu-bulu naik, jangan ada yang tahu. Kalau Coach naik Justin bulu. darahnya yang naik. Oh, iya. Nah ini kalau ngomongin, mungkin dibuka dari bagaimana kontroversi atau handsball dari show ya. Ini banyak yang ada yang bilang katanya harusnya wasit bilang wasit lebih jeli untuk melihat ini show secara sengaja apa karena ada faktor dorongan. Kalau gue sih secara fans menilai ini nggak ada faktor dari apa kesalahan dari wasit karena memang
Ya tangannya memang berada dalam posisi nggak wajar, mau didorong apa enggak, kecuali kalau dalam posisi jatuh yang lo harus nahan badan, Ya. itu beda cerita. Kalau lo melihat ini apakah patut diperdebatkan dari posisi handsball dari Shaw? 100% penalti sih kalau menurut gue, walaupun Shaw Santai, sendiri santai. harusnya penalti. Nggak ada motif apa-apa, tapi penalti. Kayak gue pikir lo mau promosi apa? Iya, persen apa? Nah ini yang dia ngomongkan, saya didorong. Tapi kalau gue bilang, ya apa yang lu expect dari liga physical Liga Inggris, untuk lu markingnya juga tadi malam gue perhatiin dia markingnya udah milih Lewis Dunk sama si Webster. Dia pilih dua pemain yang paling tinggi dan paling fisikal juga di Brighton. Ya. Jadi apa yang lu expect, lu nggak mengharapkan dorongan, ya pasti ada dorongan. Ya. Walaupun seminimal mungkin apapun itu pasti ada dorongan. Dan ini juga tangan posisinya sangat-sangat nggak wajar kan. Buat apa juga lu naruh tangan setinggi itu melebihi kapasitas badan lu juga, itu Ya. diangkat begitu aja dan itu 100% penalti. Dan kalau fans MU yang bilang ini memperdebatkan ini penalti apa enggak kan, ini Ya. juga anggap aja sebuah ini ya, karma dari Ya, Maupai elah. dulu kan. Dulu Maupai Karma, juga di karmaan Brighton. lagi. Oke, bukan karma deh, Lu tapi belajar dari balasan. siapa sih karma-karmaan? Tapi balasan dulu kan Maupai juga pernah handball di Ini apa sih? Brighton. Show handball nih apa nama ini, nama lagu? Dua kali Show gitu. handball. Oh, show handball ngaku Handball. aja dah, jangan ngesogi. Nah, Oh ini gua bilang mesti yang ngeles. nadanya Abrar pasti ya? nada-nada Show, pamulang. handball dah gitu ya. Tapi kalau soal mungkin kan kalau sekarang Shaw udah 100% bersalah, tapi fans United sekarang berargumen kalau ini ada keputusan wasit. Nah ini yang gue curigai juga, karena wasit Andre Mariner ini juga wasit yang berkontribusi terhadap 2 kartu merahnya Casemiro sebelumnya di musim ini. Satunya dia sebagai wasit utama, yang satunya dia sebagai wasit VAR. Padahal dia waktu itu Casemiro dapat kartu kuning, tapi dia ngasih rekomendasi ke wasit utama, ke Anthony Ini Taylor. lihat nih, wasitnya Kalau ambeien, si- lihat Nah nih. iya Nggak sih bisa ini duduk nih. dia. Terus dia ngasih rekomendasi kalau Casemiro itu seharusnya red card. Bahkan tadi malam juga gue bilang Casemiro beruntung juga itu cuma dapat kartu kuning doang sampai beberapa kali. Iya, iya. Sempat dia ngelakuin foul juga. Jadi beruntung dia bisa bertahan 90 menit, tapi ada faktor apesnya juga Berarti lah karena poin lo ini wasit nguntungin MU juga, ngerugiin tapi MU juga. ngerugiin juga. Banyak kan Sebenarnya cukup ngerugiin fair sebenarnya. gitu ya. Iya, tapi Berarti- ngerugiin juga beberapa berarti kali ngerugiin iya dong. musim ini. Tapi kalau soal musim ini United kayaknya setelah ini gua rasa sih bakal jadi pertimbangan juga. 4 besar mungkin jadi pertanyaan karena berdasarkan 9 game terakhir United cuma bisa pick up 14 poin, dan menurut gue itu sebuah alarm juga bagi United kenapa bisa tiba-tiba jadi begini. Rashford juga mulai nggak produktif. Ya ini juga gua rasa khawatir juga kalau gue jadi fans United kenapa tiba-tiba pemain secara kolektif mainnya drop begini gitu. Ya tergantung sih sisa laganya, mungkin kalau Abrar punya grafisnya coba. Laganya away, Chelsea. banyakan away-nya apa banyakan game apa home-nya? Karena Imbang kan ya, dia kalau nggak salah ya. 10 pertandingan away nggak pernah ada yang menang kan, termasuk yang kemarin lawan Brighton. Nah, lu di kemarin orang daripada memperdebatkan show handsball, show salah, gue lebih memperdebatkan bagaimana MU nggak bisa ngegolin sih. Karena kemarin kesalahan handsball itu ada kesalahan yang normal manusiawi untuk seorang back yang memang lagi duel gitu. Itu Ya. bukan sebuah kesalahan yang patut disorot. Malah lebih parah Lindelof menurut gua yang ketika back pass oper ke Awal-awal. AWB tapi gagal. Tapi kalau secara permainan menurut lu kenapa MU sekarang begitu mandek dalam sepertiga akhir lapangan gitu? Ya, ya ini sepak bola kadang-kadang kejam ya. Luke Shaw, gue lihat selama 90 menit mainnya bagus justru. Iya. 4 blok, 3 clearance, artinya ya cukup oke diplot sebagai apa namanya center back. Dari nggak ada pilihan center back ya. Luke Shaw sama Lindelof, what do you expect gitu Ya. ya. Ini bukan pilihan utama MU. Ten Hag pun gue yakin nggak nyaman sama pilihan ini. Cuman yang tersedia ini, ya what do you expect gitu. Cuman ya gue daripada melihat kenegativitasan dari MU, justru gue pengen berfokus pada bagusnya De Zerbi, bagusnya si Brighton, bahwa lu sadar bahwa MU jarang atau hampir nggak pernah bermain bagus dalam 2 babak. Itu yang coba dimainkan oleh De Zerbi, bahwa di babak pertama oke, kita mainin Solimer nanti aja, kita masukkan Sasido menjadi bek kanan, terus Gilmore main duluan, lalu Buenanote jadi sayap kanan. Di babak kedua baru tuh Solimer masuk, Corville jadi masuk, back tengah, 3 Corville back, wilayah dia. makanya Estupiñán nama March March. di depan ya, benar-benar kekurung MU. Walaupun kondisi kekurung begitu pun MU masih bisa sekali 2 kali melakukan serangan balik, cuman ya balik lagi concern utama adalah finishing. Itu nggak ada. Di babak pertama sebenarnya Anthony sempat merepotkan juga, cukup bagus. Martial pun mendapat peluang. Martial pun juga mendapatkan peluang, cuman ya Dapat balik lagi. peluang. Lu udah dapat peluang dari berapa tahun lalu Martial nggak pernah Bener, deliver Gawan. kan? Ya namanya dimainin kita omongin gitu kan. Masa jangan dimainin kita. Dia nggak dimainin sih. Nah, nggak kan dimainin. Tapi Jadi itu ya, maksudnya Ten Hag nggak belajar ya. Ini pemain udah nggak works berapa musim terakhir. Apa karena nggak ada pilihan dia masih mencoba evaluasi siapa pemain yang lagi dipertahankan musim depan, atau memang Ya, karena- dia merasa Martial layak untuk dipertahankan, ada prospeknya gitu. musim depan sih gue yakin Ten Hag pinter ya. Gue yakin dia nggak dipertahankan musim depan karena biarpun cuma 5-10 juta ya gue yakin di Lego lah dia gitu. Karena ya oke, di Sevilla dia cukup oke, dipinjamkan, cuman ya kita balik lagi lah levelnya beda sama Premier League gitu, dan pilihannya nggak ada juga. MU kelihatan nggak ada duit sampai harus meminjam Ya, atau harus. minjem dan bayar lagi. Ya. Apa namanya segitu urgentnya untuk mendapatkan seorang striker. Tapi ya balik lagi,
MU butuh seorang sporting director gitu aja. Dan soalnya kan Ten Hag teriak-teriak gue butuh sporting director yang proper ya. Itu nggak ada. Saat lu nggak punya seorang sporting director yang proper ya seperti ini timnya nggak gemuk, nggak sehat. Dan saat ada pemain yang absen kelihatan banget timpangnya. Dan pertandingan semalam sebenarnya buat gue kurang tenang aja MU karena lo bisa dapat 1 poin dari De Zerbi-nya Brighton cukup oke, cuman ya menit-menit terakhir kehilangan konsentrasi, penalti dan ya seperti yang gue bilang minggu lalu juga waktu di sini klub seperti Brighton juga saat lo punya seorang World Cup winner ini bakal menjadi pembeda. Dan calon Liverpool. Apa? McAllister itu. Sorry, kita nggak bahas rumor di sini. Jadi itu bakal menjadi pembeda dan semalam lu menghadapi MU menit 90 plus 9 penalti menghadapi De Gea itu tekanan yang sangat besar. Even Odegaard pun gue belum tentu yakin bisa bikin gol. Saka juga gue yakin belum tentu bikin gol menghadapi kondisi seperti itu. Tapi McAllister dengan tenang menipu De Gea. Ya. Terus juga kalau dari United dari segi Ten Hag gue beberapa kali mantau dia musim ini tuh kalau substitution sering late, sering telat dia dalam melakukan respon. Dan sering salah juga beberapa kali gue salah lihat. pemilihan. Walaupun di 6 bulan pertama dia gue lihat pemilihannya bagus-bagus juga line up-nya. Bahkan salah satu tim yang bisa substitutionnya selalu bisa ngasih impact dan juga ngasih perubahan ke permainan dan juga bahkan hasil. Tapi dalam 3 bulan terakhir, khususnya setelah juara Carabao Cup ya, gue melihat ada penurunan dari segi performa. Tadi gue udah nyebutin jumlah poin yang udah mereka raih dari 9 game terakhir hanya 14 poin. Dan juga kalau kita lihat dari segi gol secara total di musim ini juga dibanding 10 tim papan atas lainnya salah satu yang paling minim Manchester United ini. Dan jelas kalau dari lini depannya, jelas ini masalah terbesar dari Manchester United. Bahkan tadi malam juga gue miris juga setelah mereka buntu juga dengan Martial. Mereka ngelakuin respon dengan pergantian memasukkan Weghorst, bukan yang malah makin bagus, justru malah makin down menurut gue dengan masuknya Weghorst juga. Tapi kalau sejelek itu, kalau MU sejelek itu, ini di peringkat 4, masih bertahan di peringkat 4 gitu loh. Gue ngeliat MU seburuk itu. Somehow dalam kondisi permainan sejelek itu, MU kadang bisa menemukan flick-flicknya, bisa mendapatkan 3 point, at least draw. Dan gue yakin semalam, gue rasa MU dengan kondisi seperti itu, at least satu poin lah dari Amex Stadium cukup. Cuman ya balik lagi dengan kondisi seperti ini, dia bisa dapat plus 9 dengan kondisi striker yang selain bapuk bahasa ininya near goal. Kondisi seperti ini udah cukup oke lah. Tapi kan kalau kita ngomong ini bandingin soal striker gitu, Arsenal sebenarnya nggak punya striker yang bagus kan. Sama sekali. Kita juga bagaimana Nketiah bisa dikata-katain, Gavsus sempat cedera juga, tapi wing-wingnya bisa deliver gitu kan. Sementara di MU sekarang cuma Rashford gitu kan. Menurut lo ini problemnya apakah memang ini lagi-lagi benefit of the doubt bagaimana Ten Hag baru musim pertama butuh evaluasi atau menurut lo emang main-main MU ini menjadi masalah dalam beberapa tahun terakhir yang emang harus di-offload dulu baru akhirnya menemukan orang yang cocok untuk orang-orang di bawah Ten Hag gitu. Gue rasa ada korelasinya dengan Rashford karena terbukti sebelum World Cup dan sesudah World Cup kita ngeliat juga berapa gol yang dia cetak selama seberuntung. Atau Rashford jangan-jangan jagonya ketika yang lain pada bego gitu, kelihatan gitu dia outstanding, dipercaya lebih gitu kan. Tapi juga itu gue bilang korelasi juga mungkin karena setelah itu dia bisa mencetak gol beruntun. Asisnya juga walaupun dia nggak mencetak gol dia waktu itu mencetak asis. Dan banyak banget United menangnya 1-0, 2-0, 1-0 itu kemenangan yang cukup solid menurut gue. Tapi ketika Rashford udah mulai agak menurun di musim ini, mungkin efek dia kelelahan atau apa dia ikut World Cup sebagainya, tapi juga berkorelasi dengan hasil yang didapatkan oleh Manchester United ketika Rashford udah down, ketika buntu. Walaupun udah gue berharap di bulan puasa Ramadan kemarin, Anthony kelihatannya udah mulai meningkat, dia bisa menciptakan peluang dan keputusan yang diambil kebanyakan udah mulai tepat. Tapi lagi-lagi itu kan nggak bisa berlangsung secara konsisten ya. Level konsisten itu yang dipertanyakan. Level 100 juta mah nggak minggu kayak gitu lah nunggunya. Seharusnya buat gue sih yang gue lihat adalah ini kan pakai 4-2-3-1. Yep. Lu benar-benar mengharapkan winger lu menjadi feeder ke tengah ke CF lo. Di feeding sih, cuman CF-nya nggak berkontribusi. Kalau lu pakai 4-3-3 di Arsenal, itu yang seperti Panji bilang tadi, winger lu diharapkan cutting in ke dalam. Somehow berhasil. Nah, mungkin kalau di MU pakai 4-3-3 di mana winger lu punya Sancho atau Anthony, mungkin lebih bakal bisa kontributif. Tapi kan sekarang kan 4-2-3-1 di mana 3-nya itu sebagai bukan striker tapi feeder. Dan kalau tadi dibahas Rashford, emang permainan MU berubah. Musim half season ini adalah top asisnya adalah di Liga Martinez. Karena emang permainannya MU itu dari belakang, crossing ke depan, Rashford lari. Sekarang nggak begitu. Umpan pendek ke tengah Casemiro Eriksen, ke samping crossing ke tengah. Finishing jelek, ya apalagi lo harapkan. Kalau seperti babak setengah season pertama, mungkin MU peringkat 3 mungkin lebih nyaman di atas Newcastle. Cuman emang permainan berubah, somehow karena banyak pemain yang cedera. Ten Hag juga harus menambal beberapa posisi yang kosong. Ya ini nggak bisa banyak yang bisa nyalahin ke Ten Hag, nyalahin pemain. Gue nggak bisa karena situasinya nggak semudah itu. That's why gue bilang berkali-kali kondisi seperti ini aja udah cukup buat MU. Target MU adalah lolos di Liga Champion musim depan. Let's talk. Tapi kalau dari United perubahan yang paling mendasar yang gue lihat setelah mereka
World Cup lah. Setelah World Cup yang paling gue lihat adalah siap mereka saat defensif. Dimana kalau defensif dari depannya ini mereka lebih rapat, lebih narrow, dan itu juga gue bilang sangat berpengaruh ke segi dari defensif tapi berpengaruh ke segi efektivitas dalam menyerang. Kenapa gue bilang begitu? Karena di paruh musim pertama dia bisa memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk transisi lebih cepat. Situasi lawan hilang bola, dia jadi gol biasanya United. Tapi ketika United udah bertransformasi menjadi seperti itu, mainnya lebih rapat, mainnya lebih dalam sedikit, ini juga berpengaruh ke space yang didapatkan sama pemain-pemain United di lini depan. Rashford kan biasanya dapat space, bahkan United di musim ini berdasarkan data, itu tim paling banyak yang mencetak gol dalam situasi one-on-one dengan kiper. Berarti bisa dibayangkan space yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Lewat counter Serangan biasanya balik kan. dong. Lewat Iya, counter dong. itu Iya, kan iya, berarti iya, kan. makanya. Itu yang biasa Itu dilakukan berubah, dengan MU masih gitu United. sekarang. Iya, dan ini juga tantangannya gue bilang banyak tim-tim besar ngelakuin itu sebenarnya. Transisi dari tim yang sebenarnya mainnya transisi manfaatin counter harus dituntut untuk bisa possession based football. Dan itu tantangan terbesar bagi Manchester United menurut gue untuk musim depan juga. Apalagi kalau musim ini mereka nggak dapat Champions, gue bilang sebuah pertanda malapetaka besar apabila mereka nggak dapat Liga Champions. Oh, iya. Mereka juga harus nggak usah sentimental lagi. Mungkin Lindelof bisa main jelek habis itu main bagus, kita memaafkan lagi gitu. Gue ngasih kesempatan lagi. Tapi untuk situasi sekarang, gue bilang tetap harus offload juga pemain macam Lindelof, macam Maguire. Walaupun tadi malam dia cuma error satu kali, sisanya mainnya fine-fine aja. Tapi gue tetap nggak boleh ada sentimental dalam squad Manchester United ini. Lu lihat sekarang ada squad sentimental emangnya? Gue bilang ada tetap. Dari? Masih dipertahankan nih beberapa pemain berdasarkan kalau nilainya berdasarkan form. Maguire itu nggak sama sekali nggak Oke, layak dipertahankan. bentar. Maguire dibeli berapa? 80 juta Mau dijual berapa? Gengsi juga untuk Exactly, ngelakuin itu. bukan soal sentimental karena lu rugi Apalagi? gede cuy. Rugi Lu gede. rugi gede. Makanya Maguire dipertahankan, status kapten timnas juga. Nggak gampang bagi MU buat ngejual semudah yang lu bilang gitu untuk offload Tapi seorang gini ya, Maguire. tapi gue bilang kalau lu Wan mau Bisaka ingin- mudah dijual. Kenapa nggak dijual? Itu baru Itu value-nya pertanyaan. gede juga loh, Itu value padahal. gede. Kalau Value-nya Maguire gede enggak juga. lah, nggak semudah itu. Jar. Seharusnya bisa juga karena Ya, kalau berdasarkan iya. form ini salah satu pemain paling buruk berdasarkan performa. Dan kalau kita bandingin deh sekarang efeknya bandingin sama City. City lebih ruthless, City lebih kejam dalam menjual pemain. Dia dalam masa transisinya Pep Guardiola dia mendatangkan kiper semacam Claudio Bravo, didatangkan dengan harga besar. Satu musim doang dikasih nggak works out, dibuang. Dia jual Cari rugi kiper juga lain. nggak masalah kalau City. Rugi, Bedanya kalau iya. MU kan masih, nah ini kan kalau Pertimbangan. soal pembelian kan balik lagi tergantung bagaimana isu bisnis transfernya Ya. sekarang kan, atau dari penjualan sahamnya sekarang kan. Selama sahamnya ini belum jelas siapa yang menjadi ownernya, kayaknya dari sisi transfer MU ini kayaknya bakal belum jelas karena untuk jual dia susah, beli pun susah. Dan ini kita melihat bagaimana di Januari kemarin tadi Aldi bilang dia membeli meminjam Weghorst dengan bayar 3 juta. Itu ada yang aneh dari Susah, MU kan. nggak Menurut gampang. aku- Makanya gue bilang sementara- kalau Liga Champion dulu aja deh. Iya kan? Nah, tapi kalau ini berarti standar MU emang udah selevel ini Lagi turun, yes. Sejauh Lagi ini turun ya yes. berarti dia. Sejauh itu iya. Cuman apakah musim depan bisa bangkit lagi? Gua rasa iya. Kalaupun lolos di Liga Champion, tapi kalau enggak malah petaka besar, yes. Ya. Kalau sampai Europa League lagi gitu. Ya apa? Musim dulu Europa League. Kan? Iya. Jadi gua harap lolos dulu Liga Champion itu karena bakal oke, kita di level yang lawan kita lawan Madrid, lawan kita ya tim-tim besar gitu. Itu bakal membuat pemain MU tuh sadar bahwa kita tuh levelnya MU gitu. Batch kita tuh batch United gitu, nggak seperti sekarang. Nah, tapi kalau melihat bagaimana dominasi ya, orang banyak yang bilang 2-3 pertandingan terakhir ada tuh ya MU main bagus. Lawan siapa? Sebelumnya lawan siapa ya? Gue lupa deh. Newcastle, Nah, bukan Villa. Newcastle. Yang kemarin minggu lalu Villa 1-0. lawan Villa. Itu kan bilang katanya MU mainnya cukup bagus, hanya saja efektivitasnya nggak begitu banyak ya. Gue nggak menilai MU dalam tahap yang main bagus ya. Kalau lu lihat bagaimana alirannya bolanya kadang cepat, lu kadang-kadang dominan megang bola, tapi dominan itu kan relatif ya. Orang banyak bilang dominan megang bola Possession football. dari possession dari belakang, tapi lu sepertiga lapangan akhir nggak bisa megang. Ya gue nggak bisa menilai MU main bagus dan juga dominan. Beda sama Arsenal. Gue dengan sedih gue memuji bagaimana Arsenal walaupun kadang efektivitasnya nggak begitu banyak, tapi dia sepertiga akhir lapangannya begitu agresif. Nah, MU itu belum ada sampai Beda, ke situ. Ji, beda. Walaupun udah 3 tahun Arteta ya. Iya, beda skema permainannya. Iya, iya. MU dari awal gue lihat Ten Hag emang mengutamakan serangan balik. Counter Iya. attack mungkin ngerasa bahwa kita kalau position football nggak cocok nih. Timnya Belum level itu juga. Pemainnya belum levelnya. cocok kan, ini kan, Ten ya kan, Hag ya gitu. kan? Jadi kalau di-compare sama Arsenal karena beda permainannya gitu. Iya, iya. Arsenal sama City sama-sama position football. Iya. Villa juga position football, bukan serangan balik gitu. Iya. Tim-tim yang kayak Brentford itu kan emang serangan balik ya. Iya. Gayanya mirip-mirip. Cuman MU dengan gaya serangan balik cukup berhasil. Cuma ada beberapa pemain yang cukup lama megang bola itu yang kadang-kadang mengganggu skema serangan balik. Let's say Anthony, let's say Iya. Sancho. Kadang-kadang berhasil. Cuman yang buat gue paling enak dilihat adalah saat dari Liha ke Bruno Fernandes, Bruno Fernandes crossing ke depan, Rashford lari, Direct, finishing. That's it. Itu MU bagus begitu. Direct. Nah, 1-0, 1-0 cukup gitu. Ya tapi itu nggak cukup kan melihat bagaimana Sangat nggak cukup. dulu orang bilang Ten Hag ini bisa dibilang juga muridnya Guardiola. Orang mengharapkan MU mainnya akan juga
cantik, atraktif, nggak cuman direct football yang memang itu kan sebenarnya kalau cuman 2-3 sentuhan udah kayak nonton Leicester City waktu juara kan. 2-3 sentuhan gol, Jadi 2-3 gol. sentuhan gol. Yang diharapkan sama fans kan pasti juga sekarang mainnya juga pengen sekelas Manchester City kan. Apakah bisa dengan Ten Hag menurut lo? Kalau mainnya dibagusin musim depan? Seharusnya dengan standar yang dimiliki oleh Ten Hag, CV Ten Hag yang milikin di Ajax, seharusnya bisa dia Gua bawa enggak. gaya permainan seperti Butuh itu. berapa pemain? Wah, ini Karena gue ini melihat pertanyaannya. Arteta aja di musim perdananya orang bilang secara hasil jelek. Dasar mainnya udah kelihatan gitu. Ya. Main pas shot pas, kemudian mainnya cepat, orang segitiga itu yang menurut gue udah Kebentuk. sistemnya udah kebentuk. Nah, Ten Hag tuh menurut gue masih sangat-sangat prematur dan juga nggak konsisten dari sisi mainnya. Yes. Nah, itu menjadi tantangan terbesar, makanya gue bilang untuk musim depan. Karena bisa apa enggak? Karena Menurut lo untuk Bisa apa enggak? Bukan tantangan. Gua bilang enggak kalau untuk Nah, komposisi iya, tadi lu bilang pemainnya bisa. seperti ini. Berarti mainnya akan Enggak juga. menyesuaikan pragmatis ya? Ten Hag-nya bisa, United-nya bisa. Lu kan Itu yang timnya gua ini pertanyakan. timnya MU. Nih, Masa ini Ten Hagnya makanya doang penjelasan sih, gue yakin bisa. Di AS Penjelasan gue gue. bisa. Kalau mainin semacam Panji nanya Ten Hag di MU. Menurut lu Bisa bisa apa nggak? enggak? Bisa sih bisa Tadi aja lu bilang kalau nggak Ten Hag. bisa. Gini loh, maksud gue gini. Tapi kalau maininnya semacam pemain macam Bruno, itu yang gue ragukan. Berarti Bruno lepas. Nggak lepas juga, squad player. Tapi kalau untuk komposisi main, Bruno ini main paling bagus apabila main counter press. Mainnya mengandalkan counter attack. Dia bisa mengaman. Jawaban gue simpel, nggak bisa MU main bagus. Kapan MU main bagus? Kalau untuk musim ini emang belum. Ever kapan zaman Ferguson pun nggak bagus Nggak pernah main bagus. Ya, tapi kan ini yang diharapkan oleh fans dengan mendatangkannya Gue Ten Hag yakin dengan fans itu, MU kan. yang bener-bener fans MU tahu bahwa yang penting kita deliver win, deliver kemenangan, trofi. Tahu levelnya MU di mana. Tapi untuk di Premier League Cuman belakangan, kalau yang ngomong MU harus main indah, apa Sistem segala ya, macam. MU. by system. Bahkan by dulu kan system, kita tahu eranya Ferguson sama Wenger kan. Iya. Dia lihat Arsenal play, dia attack, Mainnya dan kita bagus. counter attack gitu kan. Itu yang akhirnya melihat bahwa Dapet Arsenal piala main nggak? cantik. Dapet, Dan itu MU MU tuh gitu enggak loh. gitu Tapi kan. gini, ini yang gue bilang makanya nggak boleh sentimental. Gue yakin fans MU sayang banget Enggak, sama lu Bruno. yang sentimental ini. MU juga. Nggak ada MU MU sentimental, juga. sentimental. Lu sentimental. Ada juga dong. Maguire Dan mau Bruno. jual gimana? Berarti Bruno emang nggak cocok ya menurut lu ya? Bruno Kalau nggak untuk cocok. possession based football sangat-sangat Iya, nggak gua- cocok Bruno. gua juga Tapi setuju sih, kalau Bruno emang nggak cocok untuk iya, main tapi seperti kalau itu. untuk permainan semacam dia mempertahankan Direct. counter attacking, counter pressing, direct, dia opsi passing dia yang dia pilih selalu tepat. Iya. Dia selalu jadi Selalu orang tepat. mayoritas tepat, terbukti dia dicek aja datanya, dia di bawah siapa doang kok. Dalam pemilihan opsi passing dia dalam sepertiga lapangan terakhir Bruno monster gue bilang di sisi itu. Tapi kalau untuk segi dia dipaksakan untuk bermain lebih possession, dia lebih dalam untuk jemput bola, itu yang biasanya dia ke expose. Berapa banyak sih kebobolan yang dia kehilangan bola di Oke. belakang dan itu dihukum jadi gol. Arsenal di Emirates musim lalu misalnya pasti masih ingat juga Granit Xhaka bisa langsung hukum. Ya gue rasa itu kelemahan dari Bruno Fernandes dan itu harus di adjust sama seorang Erik ten Hag. Dan kalau kita lihat pengalaman ten Hag dalam deal dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini seharusnya bisa. Gue masih optimis sama ten Hag. bisa Sorry, melakukan tahun lalu itu. top scorer MU siapa? Ya Siapa? pemainnya Jawab dulu siapa? bisa dibilang Bruno Fernandes. Bukan bisa dibilang. Emang Bruno Fernandes tahun lalu. Gimana lu bilang Tapi mau banyakin salah juga. passing, salah top scorernya Bruno Fernandes. Ya, Pak, Gimana? dia terbukti kok emang mainnya kayak begitu tapi Top scorer. Iya, Gimana lu bilang dia jelek bisa sih? menciptakan, tapi kan top scorernya dia banyak ciptakan Tapi- di Ya mungkin penalti. levelnya Bruno yang waktu sama Ole agak beda ya. Ya. Tahun Jadi lalu bagusan emang Ole? dia agak menurun. Maksudnya Nggak juga. Bruno, Lah gimana sih? Bruno di era Ole lebih bagus menurut gue ya. Dia emang jelas Ya lah. kan lebih bagus dari Karena sisi permainannya potensialnya beda kan, cara mainnya beda. Nah ini menurut gua Kenapa di bawah dipecat Ten Hag oleh? dia nggak akan bisa meraih potensi dipecat seperti oleh? baliknya. Nah, Kenapa dipecat dipecat Ya, oleh karena kan harapannya Oh. juara itu mirip kan. sama kasus saya. Mungkin bisa jadi Ten Hag harus hindari, harus belajar dari pengalamannya Ole. Ya, ya. Ole ketika dapat peringkat 2 itu mainnya sepanjang musim mainnya Tapi counter lu pasti pressing. akan diketawain Koci. Masa Ten Hag belajar dari Ole? Itu Iya, iya juga sih, tapi masa belajar dari ya situasi diambil ini? yang baiknya, dibuang yang jeleknya. Tapi Pelajarannya, kalau- pelajarannya ketika Ten Hag, Ole bisa mengantar MU ke peringkat 2, itu mainnya sepanjang musim counter pressing, Iya, counter iya, iya, attack. iya. Itu yang selalu Nah, dilakukan United. ketika Ronaldo datang, Sancho datang, Iya. dia mencoba idealis dengan mencoba Transisi. bermain lebih attacking kan. Itu menurut yang gua jadi salah. masalah dan itu dibayar mahal sama Ya. sama si Ole dan itu yang harus dihindari sama Ten Hag karena pemain-pemain yang dialami sama Ole kan masih banyak di squad Ten Hag sekarang. Itu yang harus dibersihin. Nah sementara dari sisi Brighton ini kan orang begitu memuja De Zerbi dengan ditinggal Potter, dia malah justru bisa kembali menaikkan dan bahkan memoles main-main lain yang tadinya biasa aja malah lebih outstanding lagi. Tapi seberapa lama menurut lo dengan klub yang bisa dibilang sebagai klub feeder yang ujung-ujungnya akan dibeli oleh klub sana sini, kan biasanya kayak dulu Napoli atau siapa lah Leeds yang ujung-ujungnya 4 tahun 5 tahun masih bisa survive. Tapi lama-lama dia akan collapse juga ketika dia nggak bisa bersaing sama tim besar, beli pemain yang berkualitas duluan sebelum membibitkan dan juga tanpa diambil gitu. Atletico Madrid contohnya kan akhirnya cuma di situ aja kan. Menurut lo seberapa jauh Brighton bisa melangkah musim-musim depan? Oh, seberapa jauh kalau Brighton Apa bersama menurut De lo bisa Zerbi? minimal ya? Bersama De Zerbi, Iya. gue yakin bisa langkah jauh. Kayak Newcastle sekarang 4 besar menurut lo bisa ya? Musim depan? Musim depan, Musim depan. Newcastle apa Brighton? Si Brighton? Brighton-nya. Gue yakin bisa. Bisa ya?
Gue yakin bisa asal nggak ada tim ini nggak ada yang dicopot-copot. Kan McAllister hampir masih cabut kan, dia bilang udah cabut kan dia kan. Ya hampir, cuman ya kalau bisa bertahan, ya bagus lah gitu. Karena Tahannya sulit. ini seperti Napoli juga, timnya udah enak buat dilihat gitu kan. Ya, Ya Osimhen aja tetap nggak mau stay kayaknya nggak boleh makanya kan. karena Artinya, tuntutannya untuk lebih gitu. Iya. Cuman kalau Brighton bisa lolos ke Europa League atau Conference League, it's a good point. Itu ada apa nih pencapaian yang cukup bagus. Ya. Dan secara permainan luar biasa, Brighton ini memang luar biasa. Masih Gua ketemu ngakuin Arsenal sih. lagi musim ini. ya. Ini Dan- ini yang baru benar-benar tim overachieve ya. Overachieve, Kalau yes. Arsenal mah nggak overachieve ya, achieve aja. Overachieve gitu. dong, Overachieve overachieve lah, dong. overachieve lah. Berarti MU underachieve dong ya? Iya, gua Yes, setuju. yes. Gua setuju. Emang Gua setuju kalau MU emang Nih, underachieve. dalam 2 minggu terakhir ada 9 pelatih memuji De Zerbi. Iya ya. Pep, pelatihnya Sporting, Arteta, Klopp, segala macam, Ancelotti. Memuji De Zerbi karena emang secara permainan ini luar biasa. Materi pemain mereka ya biasa aja. Yes, mereka punya pemain-pemain yang pemain Piala Dunia, Estupinian, McAllister, Caicedo terus juga. Caicedo juga, ada Welbeck juga, striker veteran. Loh, kok ketawa, Ji? Ya kan dia lagi ngomongin klasmen Piala Dunia. Welbeck nggak ada di situ di. Kan itu titik, Oh iya, iya, titik ada komanya ya. Yes, gitu loh. Nggak terima banget Welbeck dibilang bagus. Mantannya loh padahal. Arsenal juga tuh. Emang melupakan mantan-mantan lu, Ji? Sama-sama mantan. Dia udah move on. Anak ketiga coy. Cuman itu materi pemainnya bagus dan ya oke, Mitoma juga. Mitoma semalam mainnya nggak begitu oke buat gue. Lawannya Wan-Bissaka selalu iya kan? spot on dia buat Yes, main game. Terutama biasa dari aja sisi gitu. penyelesaiannya ya. 14 kehilangan bola semalam Iya, iya. Mitoma tuh. Jadi ya bukan yang luar biasa banget, cuman beberapa kali pemain-pemain ini tampil bagus. Dan pelatihnya luar biasa bagus juga, bisa main games. Dia tahu MU babak pertama mungkin nggak sebagus babak kedua, atau babak kedua nggak sebagus babak pertama. Diracik gitu loh, nggak seplan Ten Hag, nggak seplan Arteta gitu. Dia levelnya udah level, buat gue levelnya udah level Klopp, levelnya udah level Pep, gimana dia bisa memainkan main games dari squad dan lawan juga. Ini apa namanya keuntungan besar bagi Brighton dan ya pertanyaannya ya kayak tadi awal tadi bertahan atau cabut gitu kan. Gue yakin juga pemain-pemain dari Brighton sadar bahwa wah pelatih kita bagus nih. Paling diambil sama klub-klub lain nih gitu kan dan ya pengalamannya juga cukup oke di Serbia. Musim depan kemana itu yang bakal menjadi menarik. Tapi kalau itu soal- pertanyaannya kan, ketika pelatih begitu bagus menangani tim mediocre, apakah iya dia bisa menyamakan Pemainnya juga kualitas yakin itu cabut ketika nih pasti nih. ngadepin tim besar kan? Banyak juga yang akhirnya kolaps ketika menghadapi ruang ganti yang ternyata punya banyak main bintang dan punya ego yang cukup besar. Nah, De Zerbi so far belum terbukti. Nah, mungkin kalau ke Chelsea dia bisa memenuhi tuntutan itu ya mungkin ya. Gue yakin De Zerbi nggak sebodoh itu. Wah, itu tim besar loh di. Ya bukan, cowok PR banyak banget. Iya, iya. 16 pemain lagi dipinjem, pemain sekarang Balik kayak lagi. begitu. Artinya banyak banget PR di apa namanya Chelsea ini. Sporting director seperti itu artinya ya gua harap De Zerbi tidak dirusak oleh Chelsea dan mending dia pindah-pindah ke klub Liverpool kalau emang klub mau dipecat Kalaupun gitu. Chelsea dia seharusnya belajar juga lah. Pendahulu dia Potter kan juga pindahnya salah jelas kan, salah banget dia pilih Chelsea. Dan kalau dari segi permainan justru Zerbinya Brighton ini sekarang jauh lebih bagus daripada Brightonnya Potter. Kalau Even gua Arsenal bilang. gue rasa bagusan Brighton juga. Oh iya, Iya, dari segi bagus permainan. banget. Bahkan Klopp sendiri bilang dia melihat Brighton ini tim paling bagus yang lawan Agree, Wolves agree. dalam sepanjang karir dia berpelatih, ngambil karir kepelatihan, Iya. main paling bagus dari segi build up, dari segi PD mereka nerima bola di antara pemain-pemain lawan, dari segi mereka berani PD banget mulai serangan dari bawah. Itu menunjukkan ini tim lagi di arah yang tepat banget. Dia lagi fase menanjak banget. Dan jadi tantangannya adalah apabila mereka bisa mempertahankan pemainnya. Gue bilang ini prospek yang jauh lebih menarik daripada Spurs, daripada Chelsea. Tim Brighton jauh lebih menarik untuk Ini poin prospek. bagus. Jadi gini, seorang pelatih yang bagus. Berapa bedanya pemain-pemain Brightonnya Potter sama Brightonnya De Zerbi? Nggak banyak. Iya, betul. Bahkan dilepas Trossard. Bahkan Trossard dilepas. Bahkan Kukurea dilepas. Ya. Tapi gimana dia bisa merangkum tim ini dengan materi yang nggak begitu berbeda jadi sebuah kekuatan baru di Premier League. Berarti kan pelatih ini punya magis sendiri gitu. Banyak yang bilang bahwa ya pemain Tottenham yang kayak begitu sih. Ya sekarang kalau pelatihnya bagus Tottenham bisa diangkat dong. Chelsea kurang bagus apa sih pemainnya? Mungkin terbagus di Premier League di bawah City. Cuman pelatihnya kayak apa ya kan bisa melihat sendiri gimana performanya. Ya itulah, tapi kalau dari Brighton kita lihat apakah musim ini dia bisa mempertahankan pemain-pemain terbaiknya dan juga kembali bisa membeli pemain berkualitas atau men-scouting pemain-pemain muda yang tidak terpantau tapi juga bisa dijadikan pemain berkualitas, atau justru musim depan akan menjadi musim yang akhirnya mengejutkan untuk Brighton dan akhirnya bisa membuat dia kolaps dengan pemain-pemain yang dicomot-comot oleh tim-tim besar. Kita pindah ke laga weekend ini, ada yang cukup seru, ada Newcastle lawan Arsenal. Yang bisa dibilang ini laga yang cukup sengit untuk kedua tim karena Arsenal harus menang sisa sapu bersih sambil berharap
berharap rezeki dari orang lain ya, dari Manchester City kalau selip, Gitu, Bang. dan juga dari Newcastle Gitu, yang masih memperjuangkan juga 4 besar, mengingat sekarang MU kan kayaknya udah jadi sampah juga nih kemarin kan, baru ketinggalan poin juga dan sekarang poinnya berada di atas angin. Kalau kemarin one hand in the game-nya Ya, MU, sekarang bersama dan ada di atas angin. Menurut lo lawan Arsenal siapa nih yang mendapat lebih pressure, Newcastle atau Arsenal? Kalau untuk pressure jelas Arsenal. Dia ngebayangin prospek kalau mereka terpleset, mereka bisa kehilangan gelar secepat mungkin. Jadi pressure jelas ada. Oh berarti di masih Arsenal. ngarep ya? Gue juga Arsenal masih ada ngarep berarti ya? harapan. Pasti ada harapan. Pasti ada harapan. Arsenal masih ngarep, gue pikir sekarang udah no pressure, kita main all out aja gitu kan. Karena udah nyampe titik ini kan juga, dan Arsenal justru sangat-sangat berharap dari itu. Walaupun ini laga yang sangat-sangat sulit, bagi gue sisa lawan Arsenal paling sulit ya gue bisa dibilang ini mungkin. Brighton, Lawan cuy! Newcastle. Ya itu juga salah satu yang Iya. tersulit. Tapi kalau dari segi level dan segi urgensi, Salah dua. lawan Newcastle ini sangat-sangat sulit menurut gue, apalagi di St. James Park. Dan juga performa Newcastle-nya sekarang lagi meningkat banget setelah yang kita prediksi dia bakal menurun. Tapi tiba-tiba dia kayak dapat angin kedua untuk lanjutin musim mereka yang luar biasa ini. Ini juga bakal jadi tantangan besar banget. Apalagi Arsenal juga musim lalu kan mungkin secara faktor psikologis akan berpengaruh juga. Musim lalu harapan Champions mereka kan gugur di kandang ini, Gua nonton di St. lagi. James Park lawan Newcastle. Gua di sana Dan lagi. itu terbayang lagi kan, nonton langsung. Oh yang Tahun mana lalu, nih? tahun lalu. Musim lalu itu kan gugur dari harapan mereka Champions, gugur. Tottenhamnya menang. Dan apabila mereka tahun ini bisa ngadepin lawan Newcastle, bisa menang dapat 3 poin dari sini, gue rasa kita layak dapetin musim Premier League yang bakal ditentuin sampai pekan terakhir. Sangat-sangat layak, gue harapin itu bakal terjadi. Jadi gue mengharapkan Arsenal bisa tampil all out juga di pertandingan ini. Dan kalau dari segi pemilihan pemain, ya ada perbaikan lah dari pas lawan Chelsea kemarin ketimbang laga-laga sebelumnya. Walaupun ini cukup gambling juga dicoba si Kiwior di belakang, tapi ternyata cukup works out. Dan dari segi sepertiga lapangan di atas, gol-golnya dari Arsenal ini datang lagi, walaupun sebelumnya tetap datang, tapi ini lawan Chelsea bisa lebih kejam lah daripada laga-laga sebelumnya. Dan ini yang gue harapkan dari level Ya, nggak usah Arsenal. direken lawan Chelsea sih lah. Seharusnya emang udah standarnya begitu ya, Ngejek dari banget, standarnya tapi begitu. direken Tapi gitu dari sih. pemilihan pemain, ini gue rasa yang paling tepat dan layak dipertahankan. Karena kalau dari partainya sendiri belakangan kan juga udah mulai agak shaky penampilannya. Salah satu yang paling menurun, gue rasa untuk set the standard untuk main lebih possession lagi, untuk memberi ketenangan layak diberikan ke Jorginho Nah lagi. tapi sekarang akan ada kombinasi Kiwior Holding nih kan, kemarin Gabriel juga absen kan akhirnya. Ini gimana lu melihat Kiwior Holding menghadapi Isaac, Wilson dan Joe Linton yang belakangan jadi kayak trio Ronaldo, Rivaldo sama Ya siapa dibully lagi? lah. Ya dibully lah. Apalagi yang lo harapin. Tapi kan sistem udah jadi nih, maksud gua even back-nya jelek, sistemnya jalan. Enggak, gue ngeliat sistemnya jalan di pemain-pemain ini. Kalau Gabriel sama Saliba mungkin sistemnya jalan. Iya. Cuman buat gue sedikit beda, gue pressure justru di Newcastle. Kalau buat Arsenal nggak ada pressure lagi, lu main bagus aja lah. Karena gini, lu main bagus di sisa game, City yang juara pasti buat gue sih gitu. Buat gue jangan sampai lu ngejar ya juara bonus. Cuman buat gue jangan terlalu lu pressure sampai akhirnya pecah, lepas fokus. Tapi pressure-nya justru di Newcastle. Tim dengan investasi sebesar Newcastle tahun depan nggak masuk Liga Champion, ini bakal berbahaya gitu. Apalagi banyak pemain-pemain di Ligue 1 seperti Neymar gitu siap mencari klub baru gitu kan. Di liga-liga lain juga seperti itu, dan harapannya bisa ditwist sama Newcastle kalau mereka bisa finish di Liga Champion. Kemarin harapannya adalah MU bisa menyalip Newcastle karena minus 1 game. Kalaupun semalam menang kan berarti MU di atas. Itu masih dikejar sama Newcastle. Sekarang poinnya sama 3-3. Gamenya sama 3-3. Newcastle masih unggul nih. Nah, ini jangan sampai lepas keunggulan dari United, karena nggak mudah lo bisa unggul dari United. Tapi saat lo sekarang bisa unggul dari United, gamenya sama, jangan sampai lepas. That's why pressure lebih tinggi. Arsenal, yes, kalaupun nanti besok malam, minggu malam menang lawan Newcastle, emang menyalip City. Cuman kita sama-sama tahu lah, gap yang udah dibangun segitu jauh, udah berantakan gitu. Untuk meneruskan performa sentimental, bahwa kita masih ada di zona pertarungan, yes, oke. Cuman secara matematis, udah jauh lah ya menghadapi City yang minus 1 game juga. Cuma buat gue, kedua tim jelas pressure-nya ada. Buat gue, Newcastle lebih besar pressure-nya. Tapi kalau dari fans Arsenal kan mungkin sekarang udah pada bilang ya, udah kita juga dari awal udah over expectation, ini juga sekarang udah bagus dan juga menurut kita ini udah sukses buat Arteta. Tapi kan sekarang secara dari sisi logika kompetisinya, City masih menghadapi semifinal, masih ada FA Cup juga. Yes. Artinya rotasi dia pasti akan kebagi, konsentrasi dia akan kebagi. Bukannya sekarang waktunya Arsenal all out dan juga ngincar abis-abisan, ya di sisa 10 bersini harus menang gitu kan. Untuk mencuri kemungkinan dari keplesetnya City. Seberapa persen pun kecilnya gitu kan. Dalam kondisi tidak banyak padat jadwal, City pun emang rotasi pemain. Ya. Ya.
dengan kondisi seperti itu City udah terbiasa bahwa Rotasi pemain. mereka tahu bahwa di bulan April Mei kita bakal banyak padat jadwal laga. Ya. Itu sudah dibiasakan dari bulan November Desember udah dibiasakan bahwa rotasi pemain itu bakal selalu dilakukan gitu. Kayak kemarin Calvin Phillips aja main lagi Ya, gitu kan. main di menit Artinya berapa tuh? artinya rotasi pemain udah terbiasa dijalankan oleh City dan jadwal padat buat gue bukan menjadi sebuah isu buat Tapi City. pressure di akhir musim emang nggak begitu ngaruh. Ketika lu menghadapi Madrid gitu kan, pressure-nya Iya. Liga Champions nih yang dia inginkan selama ini oleh Pep Guardiola nggak akan membuat dia Pressure akhirnya jelas, konsentrasinya pressure dan jelas. stamina-nya terkuras gitu. Pressure jelas. Kalau lu perhatiin akun-akunnya City, bukan fanbase City ya, maksudnya City asli di Manchester, itu semua poster-poster itu poster-poster Champions League semua, juara-juara Iya Liga kan, Champions. dia Bahwa ngincer mereka emang itu kan. target mereka untuk Liga Goal. Champions. Karena gini, semua pandit di Inggris bakal bilang kalau City cuma juara Premier League, ini musim yang gagal not bagi enough lah City. ya, not enough. Itu nggak cukup, karena emang fokus mereka Liga Champions. Tapi sekarang kondisinya, lihat lawan-lawannya City. Ya. Lihat, bukan gue mengecilkan MU ya, cuman kita sama-sama tahu lah di final mungkin MU juara, cuman ya City tahu lah, lu mainin Foden juga cukup lah Dan Mahrez juga cukup. Iya kan, gitu, ya Foden kan? Mahrez juga cukup, menghadapi Foden Alvarez juga cukup gitu. Lu nggak perlu menggunakan Haaland, artinya bahwa menggunakan full power lu. Tapi itu kan bisa digunakan saat menghadapi Madrid gitu atau fokus di Liga. Itu bisa karena kapabilitas City sendiri, materi pemainnya ya segitu luar biasa. Buat gua nggak concern sama jadwal padat ini bisa menjadi sebuah kunci bagi Arsenal untuk mengintip semoga kepeleset gitu. Walaupun kalau bisa kepeleset alhamdulillah. Apalagi City kan udah bermusim-musim terbukti mereka sanggup-sanggup juga untuk Sakit ngelakuin ini. Ini ya, sakit hati ya. Sakit tahun hati lalu juga ya. udah ngerasain dan kalau City udah di atas berat banget untuk mengharapin mereka untuk turun. Tapi kan sisi tahun lalu kemungkinan besar untuk juaranya nggak sebesar sekarang di Liga Iya, Champions ya maksud di gue ya. Liga Champions Kan ya. sekarang dia kayaknya udah musim yang kelihatan orang harus sekarang gitu kan, kalau nggak kapan lagi gitu kan. Now or never bagi Ya, City now or never untuk kelihatannya untuk ketika sekarang udah kayaknya psikologis udah pasti nih. Iya, itu yang terlihat jelas banget. Tapi ini kan juga faktor keberuntungan dari soal cedera ya. Gua lihat De Bruyne belakangan cedera, gua nggak tahu dia besok bisa tampil atau enggak. Tapi kalau dari segi kualitas, City masih tetap di atas banget. Kayak lawan Fulham, tiba-tiba Alvarez bisa dapat clutch moment goal seperti itu kan, ini City banget gitu. Selalu ngedapetin hal-hal seperti ini. Dan kalau yang terpenting sekarang 3 poin mereka udah tahu banget lah cara dapetin 3 poin gimana caranya. Leicester, Bahkan Everton. lawan West Ham kemarin pun gue bilang City jauh main dari kata bagus sebenarnya dari lawan Biasa West Ham. banget. Biasa, tapi mereka bisa nemuin cara main lebih konservatif, tapi bisa menghantarkan Tahu 3 kenapa? poin. Itu yang terbukti buat Punya mereka. Haaland. Itu Itu selesai. pembedanya. Itu udah. Peluang Lu setengah, nggak perlu bahas setengah debat peluang pun teknis tiba-tiba apa segala jadi- macam. Jadi Ada 3 Haaland. poin itu Yes. sebuah pencapaian luar biasa. Yes. Dan 35 gol untuk musim ini ya itu senjata garansi What do you senjata expect? untuk 50 gol gelar. gila ya. Gila Gila banget. saat Iya. lu Musim punya perdana. pemain yang bikin 35 gol di Premier League. Musim perdana lagi. Musim perdana. Masih muda lagi. Apalagi lu harapnya 31 juara. pertandingan lagi. Wah, emang gila sih. Robot ini curang ya. Nah ini, tapi tadi gue belum prediksi. Newcastle lawan Arsenal menurut lo berapa skor atau siapa yang menang, siapa yang kalah? 1-3 Arsenal. 1-3 Arsenal, oke. 1-2 buat Arsenal. Ketat tapi 1-2 buat Arsenal. Wih, Harusnya. mantap. Harusnya. Kakak beradik Timur Good Tengah lagi akun sekarang. Tadi berantem. Tapi waktu itu ada yang memprediksi katanya Newcastle akan finish di peringkat 9. Lu beda dong sama gua gitu biar debat gitu loh. Dari tadi udah Gua mau debat mulu. sampai Iya, akhir. gua kira dia Newcastle. Gua yakin dia pasti Newcastle. Gua beda-bedain deh gitu. Ini Arsenal juga. Biar sampai akhir. Oh, gitu. Tapi gue ralat nih, Iya. waktu itu udah diralat sama yang ngomong prediksi peringkat 9, 6 sampai 9 Oh, katanya. 6 Jadi bukan sampai prediksi 9 tapi 9. 6 sampai 9. Iya, iya, iya. Ya diprediksi kan nggak masuk Liga Champion, tapi masuk gitu. Iya. Tapi kita bahas gosip dong, Ji. Ah, Kemarin kan mau hari dong. Rabu, gue Apa kan, tuh? lo tau kan gue paling suka gosip. Mau Gosip internal dong. aja gue suka. Ada siapa dari pandit-pandit yang kemarin katanya Iya. ngambek di sini? Ada yang ngambek? Oh enggak, gue pikir ada gosip baru dari pandit Enggak, yang ngambek. bukan Nggak ada, itu. oh enggak ada. Iya, Ya iya. kan Apa di blow up? kita Apa di Enggak, blow enggak up ada, nih? nggak usah, jangan dong. Ah, boleh nih. Gua buka nih. Enggak ada, jangan. Oh, jangan. Ngomong apa kita? Iya kemarin kan hari Rabu udah dibahas tuh, Ya. Messi kena hukuman. Sekarang emang fix kan dia cabut dari PSG dan bahkan emang banyak yang memprotes kan fans-fansnya. Sebenarnya Tapi maksud lebih gue ke- emang Messi tuh harus belajar ngomong misi gitu loh. Karena permisi gitu ya. Kalau nuwun gitu ya. nuwun. Nesa makin ger ya Ger, semenjak, ger, ger. semenjak Bisa gitu loh. Iya dong. Bisa gitu. semenjak jarang siaran Nesa jadi makin pinter ya. Mungkin emang nggak butuh duit sekarang. Kita ngomongin. Nah tapi nggak cuma Messi karena kemarin terakhir kan si Itu lucu Ji, cuma karena ini orang bola serius semua jadi kayak Enggak, gua tepuk tangan. Gua tepuk tangan. lucu. Nggak cuman soalnya kepotong-potong ger. dia ngomongnya. Nggak langsung bapak nggak ada kumis jadi mirip siapa ya? Oh iya, nggak ada kumis. Ramzi, bukan. ngomongin, kita ngomongin bagaimana. Iya. Nggak cuma Messi, tolong kamera ke sana sih. mentang-mentang nggak pakai Rexona. Udah gitu. Kalau ngomongin kemarin nggak cuma Messi, rumah Neymar juga digeruduk oleh fans-fans dari PSG yang demo di depan rumahnya langsung. Ini kan udah bukti kayaknya fans-fans PSG udah begitu kesel sama
orang-orang ini yang banyak ngabisin duit, banyak ngabisin publisitas, tapi ternyata nggak ada prestasinya. Lu melihat seberapa boiling point sih untuk para fans PSG ini? Boiling point sih. Udah mendidih gitu kan? Buat gue justru boiling point-nya buat Messi Neymar ya. Kayak ini fans-fans PSG itu boleh. Itu bowling. Gue lagi ngeliat ini. Emang Ramzi lucu Mereka terus. pada nggak sadar siapa Messi atau Neymar, ya kan? Ya terus, ini. Mereka nggak sadar siapa Messi, Neymar, apa yang sudah mereka berikan kepada tim ini gitu. Walaupun emang tim ini ya bapuk-bapuk aja. Sekarang gini, tim ini pelatihnya nggak tahu musim depan bakal bertahan apa enggak. Ya. Lutier. Terus siapa sih arahnya mau dibawa kemana nih tim? Nggak ada yang tahu juga. Pemain-pemainnya bakal stay siapa aja nggak tahu juga. Buat gua Messi, Neymar cabut. Iya. Liga nggak ada kompetitifnya banget. Atensi dari media juga nggak begitu gede. Apa yang lo harapkan dari Ligue 1 ini? Ligue 1-nya bagus, cuman kalau lu punya Messi sama Neymar, ini sebuah berkah bagi Ligue 1 sebenarnya. Bagi PSG juga. Kenapa harus? Ya oke, ini liga gini, mungkin PSG emang udah lama nggak dimilikin sama owner tajir. Tapi ini ownernya tajir parah gitu kan, cuma di bawah sama fans ownernya Newcastle doang. Di Eropa ini ya Messi, Neymar dibayar besar, udah biasa. Lu nggak usah kaget ada pemain dibayar segitu gede, lu mengharapkan pemain itu latihan jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, nggak begitu. Ini pemain profesional. Emang gitu. Abrar, Anggi gitu. Iya, nih baru Messi, Neymar. Padahal mereka masuk jam 10, pulang jam 10 lagi gitu. Makanya, dan buat gua ya Messi di umur segitu ya apa yang lo harapkan seperti itu, dan soal apa namanya, soal ke Saudi udah clear kan? Apa? Soal ke Saudi kemarin. Pergi ya. Oh iya, hukuman udah jadinya. clear. Kenapa perginya udah tahu? Itu Oh, kan, itu bukannya jadi faktor- apa yang tourism itu duta pariwisatanya kan? Gini, kemarin Messi itu pergi itu karena ada kesalahan dari tim kepelatihan. Hmm. Jadi Selasa itu pas Messi pergi, gak ada jadwal Oh iya, karena mereka kalah kan? Yes. Itu yang kemarin Justin Messi bilang. lagi di pesawat, pelatihan diganti ke Selasa. Betul. Jadi Messi nggak datang. Ya wajar karena ganti dadakan gitu. Saat di atas Messi dihukum karena indisipliner. Dadakan. Tapi buat gue kepergian Messi kemarin sendiri itu udah kesalahan. Oke, gue nggak mau excuse. Gue nggak mau ntar ada orang bilang, ya lu kalau Ronaldo kencang banget dong ininya, nyecernya. Kalau Messi, ya Messi juga salah kemarin. Nggak harus seperti itu. Bukan lagi ada off season, bukan lagi ada libur. Lu harus keluar negeri. Itu bisa dilakukan di pakai Zoom atau apa segala macam kalau lu pengen meeting. Buat gue kemarin itu sebuah hal yang tidak bisa diterima, unacceptable. Tapi sebelum dia kasus pergi ke Saudi ini pun juga dia udah dapat info-infonya udah pasti, udah buunya udah dapat. Habis itu udah 100% cabut pun udah terdengar dari sebelum dia pergi ke Saudi ini kan. Jadi gua ngelihat ini tipe pemain yang mungkin pengen mengharapkan kontraknya di terminate atau apalah. Sebisa mungkin selesai aja sesegera Isyarat mungkin. apa mungkin sign dari dia untuk manajemen bahwa gue nggak akan perpanjang kontrak karena isunya kan dia lagi disiapin kontrak juga kan sebenarnya kan. Itu juga, itu mungkin berpengaruh juga, dan kalau gua berani 100% yakin kayaknya kita udah ngeliat penampilan terakhir Messi bersama PSG, udah selesai pas lawan Lorient yang kemarin, abis ini dia kayaknya nggak bakal main lagi. Dan kalau jadi pertanyaan ini ya, kemana tujuan La Pulga selanjutnya? Ini kan dia memberi isyarat kalau dia masih ingin main di level tertinggi, dia masih ingin mengincar World Cup 2026 bahkan. Siapa yang mau nawar? Nah itu dia, dihubungkannya dengan Barcelona lagi. Bisa bayar gak? Tapi Barcelona di ultimatum sama Javier Tebas harus mem-free-kan gaji sampai 200 juta pounds. Dan itu sebuah hal yang luar biasa sulit buat menurut gue sentimental ya. Sangat-sangat sulit, walaupun Javier Tebas berpolitis atau apa, gue nggak mau ngurusin ya. Tapi kalau dari segi harus mengorbankan gaji di free kan sampai 200 juta, itu terlalu besar untuk mengorbankan satu pemain aja gitu ngejarnya. Dan kalau kita ngeliat kesanggupan sekarang, kesanggupan siapa yang sanggup untuk datengin Messi, ya mungkin Newcastle sanggup. Kalau dia masuk Newcastle, masuk Champions League, dia butuh marquee signing untuk menandakan statement dia udah arahnya untuk tim besar seperti ini, tim elit. Newcastle sanggup. United pun gue bilang masih diperhitungkan juga untuk mendatangkan Neymar, selain Chelsea ya. Tapi kalau kita lihat dari kesanggupan lagi, dari segi sentimental, mungkin USA atau Saudi bisa jadi solusi juga buat Lionel Messi. Kalau USA, Saudi, ya level kompetitifnya kan emang nggak seperti top 5 league di Eropa. Cuman buat gue, sayang kalau sampai dia pergi ke negara-negara seperti itu. Ya, nyari duit emang. Cuman gua nggak setuju bahwa ini adalah sebuah tindakan bahwa biar kontrak gua diputus sama PSG. Gua rasa Messi tidak sebrutal itu juga. Kita lihatlah karir dia selama ini cukup oke juga di Barcelona, ya emang pernah minta gaji naik. Cuman saat emang nggak bisa, ya gue cabut, tapi dengan baik-baik gitu kan, nggak dengan cara indisipliner kayak begini. Kita lihat Messi seperti apalah, dia panutan, tindakannya cukup bagus juga. Cuman kemarin itu adalah sebuah tindakan indisipliner karena ada sebuah salah paham. Cuman kalau balik lagi nanti, siapa musim depan bakal kemana Messi?
Gua harap sih masih di top 5 league ya, top Europe. Europe ya. Cuman waktu itu kita lihat fisiknya Messi masih bisa apa enggak, kita nggak pernah tahu. Dengan kondisi fisik seperti itu, umur berapa? 34, 35. Ya, jalan. Seumur gue dia 36 lah tahun ini kan. Iya, jalan Dia 36. 87 Anaknya kan? juga 3 ya sama ya? Hah? Anaknya juga 3 sama. Sama. Iya, Sama, makanya. dan samaan. Iya, jadi bahwa masih sanggup main di top 5 league. Oh, tidak sanggup. Nah, ya itu Tidak dia sanggup. makanya. Sekarang Jadi udah ya nggak gua main harap bola sih justru ke MLS masih oke, ke Argentina masih oke Bisa daripada lu ke Saudi. Yap. Liga yang buat gua nggak ada kompetitifnya gitu. That's why gua berkali-kali gua serang Ronaldo karena ngapain lu ke Saudi gitu loh, sekedar nyari duit doang selesai. Dan sekarang bilang minta cabut Ronaldo. Ya, Ya cabut karena nggak ada lagi. kompetitifnya gitu Dan loh. kalau MLS kan juga belakangan MLS udah Masih mending udah, lah. udah lama nggak datengin pemain dengan Iya. kaliber masih level tinggi Beckham, seperti ini kan ya. yes. Jadi kalau Messi datang kan bisa jadi ngangkat lagi MLS dan yang terpenting lagi Messi kan ngasih isyarat mau main di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kan juga akan diadakan di USA Eropa, ini. iya. Gua rasa ini bisa jadi keputusan yang realistis apabila dia mau pindah ke USA, Iya. tapi ya harus diperhatikan juga dia butuh kompetitif lagi untuk Lu rasa mempertahankan dia level Newcastle ininya. masih bisa compete Messi? Seharusnya bisa juga. Iyalah, dibanding Masih bisa dia juga. ke MLS, mending dia itu bikin MLM sendiri kan, usaha. Mending dapat kapal main. pesiar. Mending Messi ke Wrexham. Oke, dari ngomongin ini dari Di ngomongin bawah. Messi, terakhir ada sedikit kemarin isu soal transfer yang sudah cukup mengejutkan ya, terlalu dini seorang Jude Bellingham yang tiba-tiba sudah selangkah lagi katanya ke Madrid. Ini kan ketika orang mikirnya Liverpool katanya 150 juta walaupun katanya sudah mundur dengan harga yang terlalu mahal dan mungkin dengan harga-harga yang dia harusnya PSG, Newcastle, tim-tim Arab pun juga akan mengincar. Ternyata Madrid yang punya jawaban lebih cepat. Lo melihatnya seberapa, apa yang faktor yang bisa menilai akhirnya Madrid bisa ngambil Bellingham? Hubungan baik antara pemilik owner dari Madrid dan Dortmund, Oke. satu. Kedua, Javier Tebas nggak pernah usil sama Madrid. Oh iya iya. Yes. Politis Pro dan Madrid ini. ya, pro Madrid. Iya, kelihatannya ya. Cuman lagi-lagi kan Barcelona lagi yang diincar, Barcelona lagi yang diincar sama Javier Dipersulit Tebas, selalu. dipersulit gitu. Ya soalnya ngutang mulu Barcelona. Iya sih. Ngarik tuas-tuas ekonomi That's kan. why keuangan Barcelona nggak bagus. Iya nggak sekarang bagus. tuh. Makanya kalau Barcelona bagus mungkin dikasih juga sama Tebas kan, Iya. pelicin-pelicin Makanya juga kan. Keuangannya Madrid bagus, padahal kondisinya sama-sama ya. Sama-sama ngutang Sama sebenarnya. hancur pas habis Covid. Kedua itu. Dan ketiga ya posisinya udah disiapkan, Kroos perpanjang setahun, Modric juga siap Iya, perpanjang setahun. ideal Bahwa itu. ini udah disiapkan nih skema atau footballing project-nya di Madrid udah jelas banget buat Jude Bellingham. Sementara kalau di Liverpool masih belum jelas juga, gaji juga gue nggak yakin Liverpool menyanggupi yang dipengenin sama Jude Bellingham atau agentnya. Dan ya Dortmund sama Madrid kan udah lama lah. Dulu Nuri Sahin juga sempat beli Yep. ya bahwa pemainan juga cukup oke. Dia di Madrid skema permainan juga cukup bagus. Dia di umur segitu bisa menjadi wakil kapten di Dortmund di Jerman, jauh dari rumah sendiri. Dan ya gue harap dia di bawah Ancelotti bisa menemukan skema permainan terbaiknya, karena Ancelotti bukan sekali dua kali ketemu pemain muda yang biasa aja jadi bagus. Iya. Apalagi pemain yang aslinya udah bagus, tinggal dipoles dikit siaplah menuju ke bintang. Dan isunya kan harganya kalau nggak salah cuma 115, 110 ya. Wah, Bahkan sanggup Arsenal lebih waktu itu murah sih. daripada Enzo Fernandez kan 20 juta, nyata cuma nganggung-nganggung dong di Chelsea kan. Karena Chelsea-nya klubnya pada salah. goblok kan. Tapi nah lo ngeliat apakah ini akan menjadi komposisi trio baru dengan Camavinga, Tchouaméni dan Bellingham menggantikan trio tua sebelumnya gitu. Ya gue bilang ini Madrid lagi-lagi gue bilang tim paling siap untuk melakukan regenerasi dengan dimilikinya pemain macam Tchouaméni, Camavinga dan juga Valverde pun masih ada Valverde di masih sana. ada juga. Dan didatangan Bellingham lagi menandakan dia satu dekade ke depan udah siap tempur nih. Dan kalau dari isu Bellingham ke Madrid ini kan dia juga udah make it clear ya dari bulan Februari lalu dia cuma Anti mau ketombe pindah- dong berarti dia. Kenapa? Anti ketombe karena bikin. Make clear gitu. Bellingham juga udah jelasin kalau dia hanya mau pindah ke tim yang punya Suka receh nilai historis. Iya, iya. Makanya dia dihubungkan dengan Liverpool dan Madrid. Yang paling kencang sih sebelumnya Liverpool. Dan Bellingham pun juga suka dengan Kencang proyek akan di ngarepnya Liverpool. fans. Bellingham yang bakal Jadinya ke McAllister, Iya, pemain padahal juara Piala Bellingham Dunia. juga kan. udah teasing dekat sama Henderson. Henderson udah deket-deket sama Bellingham. Sama Trent Alexander-Arnold tiba-tiba batal. Ya tapi kalau berdasarkan Oke. yang gue baca juga karena Liverpool punya ini juga udah hampir sedekat itu tapi ternyata nggak sanggup. Bellingham udah ngasih bilang dia hanya mau pindah ke tim yang historis. Ya. Sedangkan City itu ngasih tawaran gaji dan juga tawaran transfer yang jauh lebih besar. Ya. Tapi gue salut juga sama mental nih anak kalau ternyata dia lebih memilih untuk tim yang punya catatan historis. Cie, lebih muda Bellingham padahal ya, seumuran lu ya? Lebih Bellingham. muda lagi Lebih muda bahkan dia. ternyata Jauh ya. dia. Lebih Misalnya gini, lu lebih jadi muda. Bellingham lu kemana? Liverpool lah. Ini prospek 10 tahun ke depan regenerasi midfielder baru, gue lebih tertarik buat Liverpool. Liverpool. Lu ngomong sentimental, lu sentimental dari tadi. Liverpool lagi Tapi kan. ternyata dia memilih Madrid ya. Pilihan gue tuh tepat tadi juga. gini, antara City atau Madrid gitu. Iya, Kalau iya. lu kemana?
City, oh ya oke masih masuk akal. Taunya Liverpool. Nomor 8. Pemiliknya Itu kan, pelit, saya gajinya bilang kan, nomor pemiliknya 8. pelit, gajinya kecil lah. Udahlah, nggak pakai Udah duit. modelnya Solid. cuma nomor Bisa 8 diharapin. menggantikan Gerrard, itu doang. Kita lah. Gerrard. Gerrard, standarnya Gerrard. Lah kan, lah gimana? Nomor 8 Pengganti lagi. Gerrard kita. Lah, lu bisa. Oh, Waktu itu dia. kita udah habis, Udah, nggak aduh, kerasa lama udah banget nih sejam durasinya. lebih ya. Iya. Terima kasih untuk semua Kita. sponsor kita. Ada Aoi, Sarimande, terima kasih semuanya. Dan kita ketemu lagi hari Senin. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Adios. Jangan lupa beli.